Turunkan egomu, naikkan effortmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat FEB, kembali lagi di Keilmuan Talks, yaitu program kerja Departemen Keilmuan BEM FEB UGM yang dimana outputnya itu menghasilkan video seputar kayak pengetahuan bisnis, akademik, dan kehidupan mahasiswa FEB UGM. Perkenalkan, saya Gias yang akan menjadi MC untuk Keilmuan Talks pada hari ini. Nah, pada Keilmuan Talks pada hari ini, kita akan membahas terkait tema Gen Z, The Poorest Generation. Yang dimana nantinya kita akan membahas kayak pendapat narasumber-narasumber yang udah ada di depan kita semua ini terkait tema yang kita bawa, yaitu Gen Z, The Poorest Generation. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakalan kenalan dulu nih sama narasumber kita. Mungkin boleh dari Vito dulu. Oke, halo teman-teman semua. Aku Vito, aku dari IKAMA FEB UGM, lebih tepatnya di Intellectual and Development. Oke, kalau gitu Kak Rehan, boleh? Oke, halo Sobat FEB, selamat siang semuanya. Kenalin, aku Rehan Mufitur Fiano, bisa dipanggil Rehan. Aku dari Akuntansi Angkatan 2021 dan aku juga sama sih mungkin kayak Vito. Kalau Vito kan IKAMA, aku Imagama dari Departemen Intellectual and Development juga gitu. Jadi 11-12. Oke. Kalau nama aku Najwa Balkis Sabana, aku dari Akuntansi 2022. Mungkin aku agak beda ya dari teman-teman aku yang di sebelah ini. Jadi aku dari Finance and Administration di Imagama. Oke, jadi kita ada kedatangan Kak Vito dari manajemen, dari IKAMA. Habis itu ada Kak Raihan juga dari Akuntansi Imagama, dan juga ada Balkis dari Imagama Akuntansi juga. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja ke inti acara. Nah, sebelum kita mulai, aku bakalan bacain dulu nih Rules of the Game-nya atau ROTG yang akan berlaku selama podcast sekarang. Oke, langsung aja. Yang pertama, talent diharapkan untuk datang tepat waktu di ruangan yang telah ditentukan, yaitu di lantai 5 Learning Center FEB UGM di ruang LAMP pada pukul 13.30 sesuai dengan dress code FEB Ways. Yang kedua, diberikan waktu maksimal 3 menit setiap talent dalam menjawab atau menanggapi satu premis yang nantinya akan disampaikan oleh saya selaku MC. Kemudian yang ketiga, talent bisa bergantian dalam menyampaikan opininya dan diharapkan untuk tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Kemudian yang keempat, selama berjalannya podcast diharapkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan pastinya tidak mengandung sara. Kemudian yang kelima, memulai proses syuting hingga selesai. Kemudian yang keenam, ketika syuting sudah selesai, talent akan dihubungi mengenai souvenir. Kemudian yang terakhir, talent bisa meninggalkan ruangan. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke inti acaranya. Yang dimana nanti aku bakalan bacain premis, tapi sebelumnya aku bakalan bacain dulu nih case-nya yang akan menjadi pacuan kita untuk mengkaji case-nya ini. Oke, langsung aja. Ini agak panjang, jadi Vito, Karehan, sama Balkis mungkin bisa mendengarkan dengan baik-baik. Oke, langsung aja. Artikel dari New York Times membahas kesulitan generasi Z dalam mencari tempat tinggal dan merasakan sulit untuk memiliki rumah sendiri. Gen Z adalah mereka yang lahir antara akhir 1990-an dan awal 2010-an. Mereka merasa sulit untuk memenuhi aturan bahwa biaya tempat tinggal tidak boleh melebihi 30% dari pendapatan bulanan mereka. Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari Gen Z merasa bahwa mereka memiliki rumah merupakan sesuatu yang mungkin tidak akan mereka capai. Situasi ini membuat banyak dari mereka tinggal bersama orang tua, tidur di ruang tamu, atau bahkan pindah dari kota-kota besar. Mereka juga harus menghadapi persaingan yang ketat dalam mencari apartemen dan biaya sewa yang tinggi. Kemudian, sejumlah Gen Z berbagi pengalaman mereka tentang berapa persen pendapatan bulanan yang mereka habiskan untuk biaya sewa tersebut. Ada yang mengorbankan impian karir atau kehidupan sosial mereka untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Meskipun beberapa dari mereka memiliki pekerjaan yang cukup, biaya tempat tinggal yang tinggi membuat mereka merasa kesulitan untuk menginvestasikan uang dalam diri mereka sendiri atau masa depan mereka. Situasi ini juga menunjukkan bahwa generasi ini merasa bahwa memiliki rumah sendiri menjadi semakin sulit dengan pertumbuhan harga sewa yang pesat. Banyak dari mereka menghadapi realitas bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki rumah sendiri dalam waktu dekat.
Selain itu, artikel ini juga mencatat bahwa biaya tempat tinggal yang lebih dari 30% dari pendapatan bulanan adalah hal yang umum, bahkan untuk rumah sewa dengan harga rata-rata. Gen Z merasa sulit untuk memiliki rumah sendiri, dan sebagian besar dari mereka bahkan berpikir bahwa mereka harus memenangkan lotre untuk bisa memiliki rumah. Dalam situasi ini, banyak Gen Z yang memilih untuk tinggal bersama teman sekamar, pasangan, atau orang tua untuk menghemat biaya. Mereka mencari solusi kreatif agar bisa membayar biaya tempat tinggal di tengah tantangan finansial yang ada. Nah, kalau boleh nyimpulin dari case yang tadi, intinya adalah kalau dalam satu kalimat, Gen Z mengalami kesulitan dalam mencari rumah untuk masa depan mereka. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakalan ke kajiannya. Ada 5 pertanyaan. Nanti bakalan aku bacain 1 pertanyaan dan bakalan ditanggapin oleh masing-masing narasumber. Oke, langsung aja. Yang pertama, menurut kalian, apa alasan munculnya persepsi bahwa Gen Z the poorest generation, dan apakah kalian setuju dengan pandangan tersebut? Yang dimana kalian juga nih kan termasuk Gen Z nih. Oke, langsung aja. Mungkin dari Vito dulu boleh menanggapi. Oke, boleh. Gen Z sebagai poorest generation ya. Sebenarnya aku cukup setuju dengan pernyataan itu. Karena pada dasarnya di Gen Z ini kita bisa dibilang sebagai kurang beruntung ya dengan keadaan saat ini. Karena yang kita ketahui juga bahwasankan belakangan ini terjadi COVID-19 dan lain sebagainya, itu juga menjadi tekanan bagi mereka. Dan aku juga pernah membaca atau melihat di suatu video yang mengatakan bahwa Gen Z ini terlalu instan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat perjuangan dari orang tua kita yang mungkin di masa puncak karirnya, perjuangan mereka nggak seinstan itu. Akhirnya apa? Mental dari Gen Z ini jadi lemah. Mental lemah inilah yang membuat Gen Z ini menjadi poorest generation. Dan saya sebagai Gen Z setuju sih, tapi nggak bisa disamaratain semua Gen Z adalah poorest generation, tapi rata-rata bisa dibilang Gen Z itu poorest generation. Oh, oke. Oke deh, kalau gitu lanjut aja ke Kak Rayhan. Bagaimana pendapatnya? Aku ini sih tidak sepenuhnya setuju tapi tidak sepenuhnya juga tidak setuju gitu dengan pendapat Gen Z is the poorest generation. Mungkin kita semua di sini pernah dengar istilah Gen Z itu sandwich generation kan. Jadi ibaratnya roti sandwich terus tuh dia tuh kayak diapit 2 roti di atasnya gitu. Nah, jadi tuh kayak tuntutan si Gen Z ini untuk membiayai kedua orang tuanya atau membiayai sanak keluarganya gitu sendiri, itu salah satu juga yang mendukung faktor bahwa Gen Z itu sebagai the poorest generation. Karena kan saat ini tuh mungkin kalau misalkan nanti aku elaborate ke yang harga rumah makin tinggi itu karena ya sekarang populasi Indonesia juga makin bertambah, terus angka fertilitasnya dibanding angka mortalitasnya tuh lebih tinggi fertilitasnya nih masih Indonesia dibanding kayak contohnya Jepang. Jepang tuh aku pernah baca kalau di Jepang tuh sekolah-sekolah di sana tuh minim penduduk mudanya yang sekolah gitu loh, karena emang mereka kehabisan generasi muda untuk sekolah gitu. Jadi di Jepang tuh memang sepi banget dan banyak di sana lahan-lahan rumah tuh kosong dibiarkan gitu. Iya betul. Perbandingan terbaik dari Indonesia yang dimana lahan tanahnya tuh semakin sempit, bisa dilihat ya kayak kepadatan penduduk per kapitanya tuh berapa gitu per lahan gitu, itu emang makin banyak dan kayak emang overpopulation juga udah Indonesia. Nah tapi kalau misalnya dilihat dari datanya dari tahun ke tahun emang makin baik sih Indonesia nih, gak sebanyak fertilitasnya dibanding tahun-tahun mungkin dari tahun 2000 ke bawah tahun 90-an gitu. Kalau misalnya tahun kesini-sini makin baik gitu. Nah itu salah satu faktor mungkin yang ngebuat harga tanah tuh makin mahal, yang akhirnya mengimplikasikan ke harga rumah itu makin mahal gitu. Akhirnya si Gen Z ini tuh lebih milih buat tinggal di rumah orang tuanya mungkin atau di apartemen salah satunya. Nah apartemen juga kan nyicil ya atau kayak nggak bayar full gitu, dan dia harus bayar terus gitu per bulan atau per periodenya gitu, tergantung kebijakan apartemennya. Beda kalau misalkan kita beli rumah ya udah satu kali jebret, tapi ya itu kalau misalkan satu kali jebret beli rumah harganya mahal banget sekarang gitu. Iya benar. Itu kayak bener-bener ngerasain kalau misalnya kita scroll TikTok, terus pernah sih waktu itu FYP pasangan muda, mereka tuh bangun rumah terus dikalkulasi, oh ternyata budgetnya segini. Itu kayak aku shock banget, mana mereka pasangan muda. Terus mereka kayak harus kayak misalnya ingin memiliki plan ada anak gitu, nah terus ya biaya anaknya juga tuh kayak mahal gitu buat Gen Z. Nah terus sih itu ditambah sandwich generation, harga tanahnya makin mahal, terus inflasi juga mungkin, dan lapangan kerja juga yang makin sebenarnya banyak sih variatif, tapi makin kesini tuh Gen Z dituntut buat kreatif juga. Nanti mungkin salah satunya nyangkut tentang gig economy itu ya. Jadi betul. Harus mencari side hustle atau side job gitu buat Gen Z untuk
tetap mencari nafkah gitu dibanding kayak generasi orang tua kita dulu, mungkin tepatnya generasi boomers ya, yang kayak mereka tuh ya udah kalau misalkan satu pekerjaan mereka udah cukup, karena emang di pas zaman dulu tuh persaingannya belum seketat zaman kita hidup gitu loh. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, lumayan banyak ya kalau dari Kak Raihan ini. Oke, kalau gitu langsung aja lanjut ke Balkis. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya Mungkin sebelumnya mic-nya boleh agak geserin aja. Oke, sip. Gimana? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya aku cukup setuju juga kalau Gen Z ini merupakan first generation tapi tidak bisa disamaratakan. Jadi kenapa bisa muncul persepsi adanya first generation ini adalah karena aku di sini melihat ada kondisi mereka itu kesulitan untuk menabung karena mungkin dananya sudah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi sekalinya bisa menabung justru biasanya anak muda nih malah dipakai sama hal-hal yang konsumtif, misalnya nonton konser atau misalnya beli sesuatu yang untuk menghibur diri gitu kan. Dan kemudian di sini juga aku setuju sama apa kata Kak Raihan sih, ada sandwich generation di mana Gen Z ini nggak cuma menanggung kebutuhan diri aja tapi juga menanggung kebutuhan keluarga kita gitu. Dan aku juga melihat di sini adanya situasi ekonomi yang kurang stabil juga, jadi kenaikan harga di mana-mana gitu. Jadi memang ini merupakan salah satu tantangan yang memang harus dihadapi oleh Gen Z. Oke, jadi Vito ini setuju dengan bahwa statement Gen Z itu the first generation, dan Kak Raihan sama Kak Raihan 50-50 ya. Ada setuju, ada kayak gak setujunya juga. Dan Balkis juga setuju tapi ada gak bisa disamaratakan ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke kajian yang kedua atau premis yang kedua, yaitu apakah cara hidup frugal yang populer selama 2 dekade terakhir menunjukkan perubahan dalam cara Gen Z melihat situasi ekonomi saat ini? Oke, langsung aja mungkin dari kiri deh, dari Balkis dulu. Oke, jadi kalau yang aku pahami di sini adalah frugal ya? Apa? Frugal, betul. Frugal, oke. Frugal living ini merupakan salah satu cara bagaimana kita menata pengeluaran itu secermat mungkin gitu kan. Betul. Dan di sini dalam menghadapi situasi ekonomi yang kurang stabil ini, aku rasa bagaimana Gen Z ini menghadapi frugal atau melakukan frugal living ini juga berpengaruh. Jadi yang aku pahami adalah frugal living ini kita memanfaatkan nilai dari uang yang kita gunakan. Misalnya ada 2 opsi. Yang pertama opsi A, kita itu membeli sepatu itu harganya mahal tapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau opsi B, sepatu itu harganya murah tapi kualitasnya itu nggak seberapa bagus. Dan sebagai orang yang mungkin menerapkan frugal living dengan baik, maka pilihannya adalah yang opsi A itu tadi, karena itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu yang aku pahami dari frugal living. Dan mungkin hal tersebut bisa diterapkan karena kalau misalnya kita memilih opsi yang B, itu artinya kan kita mengeluarkan pengeluaran secara terus-menerus. Dan betul. Meskipun itu lebih murah, tapi kan pengeluarannya dilakukan secara terus-menerus dan kemudian hal tersebut ya sama aja boros gitu. Iya, benar. Oke deh, kalau gitu langsung lanjut aja ke Kak Raihan. Bagaimana pendapatnya terkait premis yang kedua ini? Oke, tentang terkait frugal living, sebenarnya aku baru tahu istilah itu tuh tahun kemarin, akhir tahun situ marak di TikTok, karena mungkin kayak aku referensinya ke TikTok banget gitu ya. Jadi ya emang itu relate banget sih buat Gen Z gitu. Jadi kayak mereka tuh misalkan lagi kuliah terus dia tuh lebih bikin bekal di kosnya daripada jajan di kantin, terus jadi lebih hemat secara budgetnya gitu. Jadi mungkin kalau dari perspektif aku tuh kayak frugal living tuh gimana mereka, setuju sama Balkis, pendapat Balkis tuh kayak gimana mereka ngatur keuangan biar gak boros-boros sama tetapi tetap efisien dan efektif gitu. Contohnya itu kayak ke kuliah berangkatnya makannya bekal tapi jangan jajan gitu. Terus kalau misalkan tetap menghibur diri, kalau menghibur diri itu self reward. Nah itu self reward, ya. Gak apa kalau self reward tuh ya misal 1 kali seminggu beli makanan yang rada hedon gitu. Menurutku frugal living tuh gak semata membatasi diri untuk tidak membeli hal yang diinginkan, tapi ya gak apa-apa gitu loh kalau misalkan untuk mau self reward gitu, asal jangan self reward yang keterusan gitu. Menurutku kayak jangan terlalu membatasi diri untuk tidak mengenakan diri, karena kan kalau self reward itu sebagai bentuk
sirkulasi ekonomi juga kan, kalau misalnya kita mengeluarkan lebih banyak ke yang lain, misalkan beli makanan yang misalkan beli jajan di Kelebengan mungkin banyak gitu ya, terus self reward itu kan kayak menciptakan domino efek ke pedagang-pedagang di sana, terus dapat meningkatkan ekonomi gitu. Jadi betul. jangan keseringan frugal. Maksudnya frugal living yang tepat adalah ketika kita tidak membatasi diri kita dengan yang serigid mungkin gitu, tapi tetap efisien dan efektif gitu. Jadi budget kita tetap terkontrol. Oke deh. Kalau gitu langsung lanjut aja nih ke Vito. Bagaimana? Oke, ngomong-ngomong tentang frugal living ini agak menarik nih, karena frugal living ini kan sebenarnya gimana kita memanfaatkan uang yang kita punya untuk kita konsumsi ya. Dan sebenarnya aku baru menerapkan frugal living ini beberapa waktu ke belakang. Gitu. Jadi mungkin gini, dulu aku kalau beli dompet itu selalu kalau di Surabaya itu ada namanya Pasar Atom. Itu mungkin kayak Tanah Abang gitu ya. Ya which mean kualitasnya nggak terlalu bagus, tapi harganya murah. Dan aku mulai sadar kalau misalkan frugal living itu emang sepenting itu. Sekarang ini aku lagi pakai dompet yang mungkin kualitasnya jauh lebih baik dan ternyata bisa tahan sampai 4 tahun lebih. Dulu kalau aku beli dompet di Pasar Atom, itu paling setahun udah rusak. Oke. Jadi benar kata yang dikatain sama Mbak Balkis, kalau misalkan frugal living itu emang benar-benar cocok untuk di situasi saat ini. Karena kan juga kita lagi pandemi, ekonomi juga nggak stabil. Jadi kayaknya kita harus lebih banyak untuk memakai atau menghargai uang yang kita punya untuk kita konsumsi gitu sih. Oke, jadi kalau aku boleh simpulin nih, Balkis dan Vito ini setuju bahwa frugal living itu merupakan hal yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini oleh Gen Z. Sedangkan Kak Rayhani setuju, tapi ada tambahan bahwa gak usah sering-sering lah frugal living karena bakalan berdampak juga kan circular ekonomi, sehingga bakalan meningkatkan penjualan, meningkatkan kesejahteraan dan kawan-kawannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa hal ini dapat terjadi, yaitu yang tadi Gen Z, the first generation, apakah dikarenakan resesi atau akibat generasi-generasi sebelumnya yang telah membeli habis rumah sehingga menyebabkan harga housing market menjadi naik 2 kali lipat. Oke, mungkin dari tengah sekarang Kak Rayhan boleh? Tadi berarti ada 2 ya, akibat adanya generasi boomers yang terlalu membeli lahan banyak dari harganya ini, atau adanya resesi itu. Mungkin aku rada merecall isu-isu di awal tahun 2023 kita katanya mau resesi bla 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 gitu kan ya. Itu ramai banget. Tapi sampai sekarang kayak be aja nggak sih, nggak resesi gitu kan? Iya. Nggak terlalu kerasa sih. Kayak awalnya tuh pandemi. Kalau pandemi itu berarti gak ada permintaan di masyarakat, yang mana itu menurunkan permintaan pasar. Itu berarti resesi kan. Tapi sekarang ini justru malah kayak kita berkegiatan normal kembali dan lain sebagainya, itu berarti meningkatkan daya beli masyarakat, yang artinya itu bisa lawan katanya resesi kan, berarti inflasi dong justru. Gitu. Jadi kalau misalkan mungkin gara-gara resesi itu mungkin aku ngasih opininya kurang tepat ke resesi ya. Tapi kalau misalkan yang premis yang kedua tadi, gara-gara si generasi boomers ini membeli lahan, itu aku setuju. Nah karena aku tuh pernah baca di Twitter gara-gara si pasangan muda atau Gen Z ini kalau misalnya mau beli rumah untuk keluarga baru mereka, atau ya kalau kita nih kuliah misalnya mau beli rumah gitu, itu tuh tapi impossible ya kalau misalnya masih mahasiswa udah beli rumah gitu. Itu jadi studi kasusnya bagi pasangan muda tadi itu, setelah mereka kuliah, kerja, fresh grade, kerja habis itu nikah. Nah itu tuh karena diakibatkan oleh generasi boomers yang udah terlalu istilahnya ngebooking atau ngebeli banyak lahan. Dan itu tuh alasan dalih dari generasi boomers itu untuk membeli banyak lahan adalah karena untuk investasi mereka gitu. Nah tetapi di balik investasi mereka itu ditimbun sama mereka, nanti harganya makin naik. Nah itu ntar mengorbankan generasi selanjutnya gitu. Ini mau beli rumah di mana, akhirnya implikasinya itu Gen Z menetap di rumah orang tuanya, atau enggak beli apartemen gitu. Jadi betul. Itu benar juga sih, ada implikasinya dari generasi boomers atau perilaku sebelumnya yang dia tuh dalihnya investasi pada generasi mereka, tetapi dia tidak memperanalisis atau memperdulikan generasi selanjutnya itu kayak kita kalau misalnya mau beli rumah gitu sih dari aku. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja langsung ke Vito mungkin. Oke, boleh. Mungkin kalau misalkan ditanya antara resesi atau generasi boomers yang membeli lahan gitu ya. Betul. Mungkin sebenarnya dua-duanya itu menurutku masih bisa menjadi penyebab kenaikan harga tanah gitu ya.
Tapi mungkin kalau misalkan dikasih 2 opsi itu, aku jujur sama nih kayak Mas Rehan ya. Oh, Pendapatnya oke. mungkin yang lebih menjadi faktor utamanya itu adalah ketika generasi boomers itu membeli lahan. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan di Indonesia sendiri, penduduk di Indonesia kan sebenarnya cukup padat ya. Iya, Bahkan betul. sampai tahun ini pun juga pergerakannya masih bertumbuh terus setiap tahun. Dan tentu tanah Indonesia kan nggak mungkin berkembang kan, Iya, masih tetap betul, segitu betul. aja kan. Jadi Iya. apa ya, kayak tanah di Indonesia tuh nggak bisa menampung seluruh penduduk yang ada. Dan ketika generasi boomers ini membeli tanah yang lebih, misalkan beli 5 tanah dan sebagainya, itu kan juga mengurangi porsi dari generasi misalkan Gen Z sekarang. Mereka tinggal di mana mereka nggak tahu. Nah, seharusnya menurutku secara pribadi pemerintah harus lebih apa ya, membuat regulasi terkait pembelian lahan ini, karena juga nantinya benar-benar akan berdampak ke jangka panjang. Makanya sekarang aku nggak heran kalau misalkan banyak pengusaha properti itu mulai bangun apartemen daripada klaster-klaster kayak perumahan, karena emang lahannya terbatas. Iya. Dan kalau misalkan ditanya kenapa aku lebih milih generasi boomers yang membeli lahan lebih, ya secara teori ekonomi kan kalau misalkan permintaan naik, maka harga akan naik juga kan. Iya, betul. Nah, permintaan ini kan disebabkan sama Gen Z yang terus meminta ke pemerintah kalau misalkan mereka butuh tempat tinggal nih, sedangkan supply-nya nggak ada, makanya itu jadi kenaikan harga. Iya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Balkis. Bagaimana pendapatnya? Menurut aku sendiri antara 2 opsi itu tadi, aku Yeah. mungkin lebih cenderung ke resesi. Alasannya adalah perekonomian yang kurang stabil itu tentu saja bakalan berdampak pada harga rumah yang meningkat dan juga daya beli dari Gen Z itu sendiri. Dan kemudian di sini aku mau kasih contoh lagi. Jadi misalkan dari indeks kenaikan income dari Gen Z ini adalah kenaikannya 6%. Dan kemudian untuk indeks kenaikan harga rumahnya itu 5%. Meskipun kenaikannya itu lebih tinggian income, tapi kan kita lihat dulu income-nya ini berapa dan harga rumahnya ini berapa. Jadi untuk income-nya sendiri, misalkan kita income-nya 6 juta. 6% dari 6 juta cuma 360 Iya, ribu. betul. Dan kemudian 5% dari mungkin harga rumah itu 300 juta lah ya. 5% dari 300 juta cuma 15 jutaan Iya, ya. Jadi betul. itu mungkin kayak antara 15 juta dengan 360 ribu itu kan kayak berpuluh-puluh kali lipat gitu kan. Betul. Jadi itu memang salah satunya resesi. Oke, jadi kalau aku boleh tarik kesimpulan nih, jadi Vito ini setujunya bahwa hal ini diakibatkan karena dua-duanya bisa terjadi, bisa diakibatkan oleh 2 hal tersebut, tetapi lebih dominannya itu karena yang boomernya membeli house di masa lalu sehingga berimplikasi lahannya pada habis sekarang ya. Yes, benar. Kemudian kalau Karaihan itu setujunya bahwa lebih ke yang boomernya sama seperti Vito, bahwa boomer yang sebelum-sebelumnya sudah membeli rumah sehingga lahannya pada habis untuk sekarang dibeli oleh para Gen Z. Kemudian untuk Balkis lebih ke resesi ya daripada yang boomer yang membeli rumah sebelum-sebelumnya. Oke deh. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat. Bagaimana peran gig ekonomi dalam mempengaruhi stabilitas keuangan Gen Z? Nah, yang tadi juga Kak Ryan udah mulai nyinggung-nyinggung nih gig ekonomi. Kalau gitu mungkin kita langsung aja ke Kak Ryan terlebih dahulu mungkin untuk berpendapat dengan premis yang keempat ini. Oke. Oke, sebelumnya ini sih aku baru denger istilah itu ya beberapa kayak belum lama ini. Jadi sempat searching dulu sebenarnya gig ekonomi itu apa. Kalau yang saya dapatku tuh gig ekonomi ketika suatu pekerja itu tuh tidak menggantungkan pendapatan utamanya pada pekerjaan tetapnya, tapi lebih sering nge-freelance atau nyari sambilan. Ya kalau misalkan kita sebut itu side hustle atau side job gitu. Nah, sebenarnya Gen Z yang generasi mungkin aku dapat bilang tuh FOMO-an ya. Kalau misalkan yang lain ikut ini, ya aku kok nggak ikut ini, pengen ikut itu. Kalau misalkan yang lain ini, kok aku nggak ikut itu, ikut gitu. Jadi kayak mungkin perasaan FOMO dari Gen Z itu tuh melit atau mengakibatkan gig ekonomi itu yang mungkin mereka tuh nggak tergantung pada aktivitas utamanya, tapi memiliki banyak gawean yang di saat yang sama tuh dia tetap ada aktivitas utamanya juga. Dan menurutku itu disebabkan karena ini sih, mungkin sekarang itu kan udah banyak banget persaingan dan kita kalau misalkan cuman ada satu aktivitas tuh kayak atau satu pekerjaan kayak aduh ntar takut
ketinggalan atau kalah dari yang lain itu, karena persaingan di zaman sekarang tuh memang makin tinggi dan ketat dibandingkan kalau misalkan kita refer back ke generasi sebelumnya gitu. Jadi perannya itu gig ekonomi menurutku selama itu masih wajar dan normal, itu ini sih dapat mensirkulasi ekonomi juga, dan itu menurutku baik dan juga kan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi gitu. Iya, betul. Gitu sih. Oke. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut aja ke Balkis. Bagaimana pendapatnya terkait premis keempat ini? Oke, kalau menurut aku bagaimana gig ekonomi ini mempengaruhi stabilitas keuangan dari Gen Z, Betul. itu jadi untuk gig ekonomi yang aku pahami adalah fleksibilitas atau kebebasan dalam bekerja. Jadi misalnya ada seperti freelance, kemudian ojek online itu. Dan di sini Gen Z itu kan kalau aku nangkepnya Gen Z itu kan sekitar 1995 sampai 2010. Iya, Artinya betul. Sebagian itu mungkin sudah punya pekerjaan sendiri dan sebagian mungkin masih mahasiswa atau pekerja atau mungkin yang masih ikut sama orang tua gitu. Dan di sini untuk mahasiswa dan pekerja, aku melihatnya gig ekonomi ini bisa memberikan suatu kebebasan bagi mereka karena mereka kan juga masih terikat sama kewajiban akademik itu tadi. Jadi mereka dengan adanya gig ekonomi ini mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan sebagainya gitu dengan tetap menjalankan kewajiban akademiknya itu tadi. Dan untuk Gen Z yang memang sudah punya pekerjaannya sendiri, sebenarnya itu balik lagi ke orientasi masing-masing. Jadi kalau misalnya mereka memang utamanya adalah finansial yang stable, mungkin mereka bisa mencari pekerjaan dengan gaji yang tetap gitu. Dan kemudian kalau memang mereka prioritasnya adalah kebebasan dalam bekerja yang lebih fleksibel dan sebagainya, mungkin untuk gig ekonomi ini merupakan suatu pilihan yang tepat. Oke. Kalau gitu langsung aja ke yang terakhir, Vito, bagaimana pendapatnya? Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang gig ekonomi, yang ada di pikiranku langsung freelance atau pekerja lepas gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan Gen Z punya kayak freelance atau pekerja lepas, itu justru bagus bagi mereka. Akan tetapi yang membuat buruk adalah ketika Gen Z memiliki persepsi bahwa freelance ini menjadi pekerjaan utama mereka. Itu yang aku nggak setuju. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya setiap orang juga harus punya pekerjaan yang tetap supaya stabilitas keuangan mereka terjaga. Semisal let's say kalau misalkan kita kerja di suatu perusahaan, kita dapat asuransi kesehatan. Kalau misalkan kita pekerja lepas, kita nggak punya dapat asuransi kesehatan dari perusahaan. Iya, betul. Itu kalau misalkan tiba-tiba kayak kemarin ada COVID-19, kalau misalkan kita kena COVID, yang nanggung siapa? Kan nggak ada tuh. Iya, benar. Makanya stabilitas keuangannya nggak ada. Tapi kalau misalkan emang boleh, ya seorang Gen Z harus memiliki pekerjaan tetap dan juga punya side jobnya freelance gitu ya, supaya keuangan mereka bisa tetap terjaga gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan gig ekonomi mungkin sebagai pendukung aja sih, tapi kalau faktor utamanya tetap harus punya pekerjaan tetap supaya keuangan mereka bisa stabil. Oke, kalau aku boleh simpulin lagi nih, kalau dari Kak Raihan kan tadi bilang gig ekonomi itu, ya itu kayak mempengaruhi stabilitas ekonomi Gen Z itu secara baik. Kemudian kalau Balkis juga setuju, tapi ada beberapa terms yang berlaku untuk, ya bisa dibilang gig ekonomi ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan Gen Z secara baik. Kemudian Vito tadi menyampaikan bahwa gig ekonomi ini bagus, tapi jika tidak dijadikan tujuan utama dari seseorang ya. Jadi kayak bagus tapi jika tidak utama, dan jika dua-duanya itu terpenuhi, maka itu merupakan berdampak bagus kepada stabilitas keuangan dari Gen Z. Oke, kalau gitu langsung aja ke yang terakhir. Hal apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk meningkatkan financial stability and sustainability dalam jangka panjang? Apakah memungkinkan bahwa Gen Z dapat membeli rumah di era ekonomi saat ini? Oke, mungkin boleh dari Vito dulu. Oke, mungkin satu kalimat kali ya buat Gen Z yang ada nonton di sini ya. Iya. Turunkan egomu, naikkan effortmu. Itu mungkin satu kalimat yang cocok buat Gen Z. Iya. Karena kayak gini, karena banyak Gen Z sekarang yang punya pandangan kalau misalkan mereka kalau mau kerja di suatu perusahaan, gajinya harus 8 juta, 10 juta. Iya. Padahal kalau kita lihat di data, mungkin gaji fresh graduate itu 5-6 juta gitu. Betul. Nah jadi mungkin itu sih, banyak dari mereka yang merasa egonya terlalu tinggi, akhirnya ya mereka beralih ke freelance yang tadi aku bilang. Iya. Akhirnya stabilitas keuangan mereka nggak terjaga. Selain itu mungkin dari financial literacy ya. Iya. Itu juga bisa membantu mereka untuk bisa menjaga keuangan mereka lebih stabil, dan juga mereka juga
bisa lebih aman gitu dalam hal keuangan. Terus kalau misalkan tadi pertanyaan kedua tentang rumah ya, apakah mereka bisa beli rumah betul. dalam waktu dekat? Mungkin kalau dalam waktu dekat di era-era kita kayak mahasiswa gini, agaknya nggak mungkin ya. Iya betul, agak susah sih. Duit jajan kita berapa sih paling? Iya bener. Tapi kalau misalkan bener kata Mas Rahan yang kalau misalkan pasangan muda atau apa gitu seharusnya masih bisa sih. Karena kan program-program pemerintah sekarang juga lagi mengusahakan, misalkan ada KPR yang green apa itu, yang KPR yang barusan diciptakan di bulan Agustus kemarin. Itu sebenarnya kalau bilang rumah ya bisa dapat, tapi kadang egonya kita kembali lagi. Iya, betul. Pengen rumah yang kayak mungkin di Jalan Menteng, di Kemang. ya nggak mungkin gitu. Iya. Untuk saat ini gitu. Mungkin kalau ditanya rumah ya bisa sebenarnya. Oke, boleh lanjut deh ke Kak Raihan. Ya mungkin satu pesan aku tuh kepada gensi-gensi ya kayak kita gitu adalah jangan terlalu boros di awal-awal gitu, karena mungkin ibaratnya tuh memenuhi gengsi pas kita tuh kuliah, terus akhirnya pengeluaran di kuliah boros banget dan tidak terkontrol, akhirnya pas masa tua mereka tuh tidak nabung, tidak investasi. Secara sederhana tuh investasi di bibit kayak atau reksadana gitu tuh kan simple dan mudah banget gitu, tapi kayak Gen Z tuh jarang yang melakukan itu dan lebih suka kalau misalnya mereka misalkan dapat uang bulan dari orang tua atau mungkin dari side hustle tadi itu, ketika dapat uang mereka malah jajan, check out Shopee atau ngapain gitu, dan tidak ditabung, terus kayak set gitu loh, per bulan tuh aku harus nabung berapa ya biar nanti tuh di tahun ke depan tuh aku punya uang segini gitu. Itu mungkin kalau aku lihat tuh dari teman-teman aku juga ya, itu tuh masih kurang yang melakukan ini gitu. Lebih kalau misalkan mereka dapat duit ya aku berhak untuk self reward dan untuk jajan gitu. Betul. Tapi itu bukan berarti berkontradiksi dengan pendapatku yang tadi kalau misalkan frugal living itu bisa hedon gitu-gitu ya, tapi nggak apa-apa buat kalian tuh menikmati self reward, tapi jangan terlalu untuk jangan terlalu untuk menuruti self reward kamu itu ya. Tadi sama yang mendapat Vito tuh jangan terlalu mengikuti ego kamu untuk menghibur diri kamu untuk boros di masa muda gitu. Jadi menurutku nabung dan investasi itu adalah hal yang penting sih buat kebutuhan kita di masa depan. Oke, kalau gitu langsung aja ke yang terakhir, Balkis, bagaimana pendapatnya? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin pesannya meskipun kita cuma hidup sekali, tapi tetap aja kita harus logis itu kan, apalagi soal keuangan kita. Jadi mungkin kalau saran dari aku, kita bisa kayak merencanakan suatu perencanaan keuangan tentu saja dengan yang logis juga. Misalnya prioritasnya adalah ngehemat, tapi dengan ngehemat itu tentu saja nggak bisa kita kayak mengorbankan kualitas hidup kita dengan mengorbankan kesehatan kita gitu, dengan misalnya makan mie gitu, makan mie terus tiap hari gitu kan nggak bisa gitu. Dan kita harus kayak menerapkan frugal living dengan tepat itu tadi. Dan kemudian kalau misalnya Gen Z bisa beli rumah atau enggak, aku kayaknya setuju kalau mungkin dalam waktu dekat sih agak susah ya. Iya betul. Tapi di sini kita juga bisa mempertimbangkan adanya KPR, lalu investasi dan lain-lain. Jadi mungkin kita bisa pintar-pintar aturannya itu aja sih. Oke deh, jadi kalau aku boleh simpulin, Vito tadi menyampaikan bahwa Gen Z kalau pengen meningkatkan financial stability dan stability dalam jangka panjang adalah dengan menurunkan egonya dan meningkatkan effortnya ya. Oke, dan dalam hal membeli rumah di era ekonomi yang saat ini agak susah karena kita masih mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadinya hal tersebut ya. Oke, kalau Kak Raihan tadi menyampaikan bahwa ya kurang lebih sama dengan Vito, bahwa harus menurunkan ego juga dan menaikkan effort, tapi Kak Raihan tuh lebih mempoint out kalau jangan terlalu boros-boros ya kalau di awal-awal ini, lebih ke ditabung aja uangnya atau diinvestasikan ke ya sekuritas apa atau reksadana dan kawan-kawannya. Kemudian kalau Balkis juga kurang lebih sama dengan Kak Raihan dan Kak Vito juga ya, jangan boros-boros dan menambahkan bahwa harus menerapkan frugal living yang tepat ya, sehingga ya bisa membuat financial stability dan sustainability dari Gen Z itu meningkat. Oke deh, tadi itu udah pertanyaan yang terakhir dari kajian kita, dari case yang tadi terkait Gen Z, the poorest generation. Tadi tuh sebenarnya udah ada beberapa kalimat penutup atau pesan-pesan yang udah disampaikan sama Vito, Kak Raihan, dan Balkis. Tapi mungkin boleh dikasih tahu lagi, boleh disampaikan lagi yang lebih baik, atau mungkin ada kalimat penutup yang lain yang pengen disampaikan kepada Sobat FEB semua. Jadi
aku mau minta nih kalimat penutup dari Vito, dari Karaihan dan Balkis untuk Sobat FEB di rumah dan tempat masing-masing. Mungkin boleh dari Vito dulu. Oke, boleh. Untuk sobat-sobat FEB semua yang di luar sana, Iya. kita kan Gen Z nih, jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi terlebih dahulu, tapi istilahnya naikkanlah effortmu di saat ini supaya nanti di masa depan kita secara stabilitas keuangan juga makin aman dan juga kita bisa lebih sejahtera di kemudian hari. Itu aja sih mungkin. Oke, boleh lanjut ke Karaihan? Mungkin satu kalimat yang jadi pamungkas itu adalah bekerja keraslah kalian di masa muda biar nanti di masa tua tuh kalian bisa enak gitu. Jadi ya di masa muda nggak apa-apa kalian maksudnya kayak ambis hustle culture atau ngapa-ngapain, tapi jangan lupa juga buat seneng gitu juga biar nanti itu di masa tua kalian bisa menikmati apa yang kalian tuai di masa muda gitu loh. Iya. Oke, terakhir Balkis bagaimana? Oke, kalau dari aku mungkin closing statementnya adalah hidup hanya sekali, tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Oke. Oke, lumayan lucu tuh. Oke, mungkin sebelum kita move ke next session, aku bakalan bacain kesimpulan sedikit terkait kajian kita tadi. Jadi yang pertama, tadi kita membahas bahwa persepsi Gen Z, the first generation, bagaimana pandangan dari Vito dan Karaihan dan Balkis terhadap statement ini. Tadi aku mendengar kayak beberapa menyampaikan bahwa hal ini betul, bahwa sebabnya bisa dikarenakan sandwich generation dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita membahas terkait frugal living, yang dimana dari narasumber kita menyampaikan bahwa frugal living ini ya itu menunjukkan perubahan dalam cara Gen Z melihat situasi ekonomi saat ini. Kemudian yang ketiga, kita tadi membahas mengapa Gen Z itu disebut sebagai the first generation. Ada dua sebab yang dipremiskan, seperti yang pertama adalah resesi dan yang kedua adalah karena generasi sebelumnya telah membeli rumah sehingga yang sekarang udah lumayan keisi lahan-lahannya. Dan tadi dari narasumber kita menyampaikan bahwa hal ini tuh lebih condong kepada karena boomer atau generasi yang sebelumnya itu sudah membeli lahan, tapi ada dari Balkis juga menyampaikan bahwa resesi itu memengaruhi juga terhadap hal ini. Kemudian yang keempat, kita tadi membahas terkait peran gig ekonomi, yang dimana tadi narasumber kita menyampaikan bahwa gig ekonomi ini ya mempengaruhi stabilitas keuangan Gen Z, tapi terdapat beberapa ketentuan, kayak misalnya tadi Vito menyampaikan bahwa ini gig ekonomi dapat menjadi stabilitas ekonomi dari Gen Z jika tidak dijadikan tujuan utama dari Gen Z. Kemudian yang terakhir tadi kita membahas terkait bagaimana apa yang harus mungkin bisa atau lebih tepatnya bisa dilakukan oleh Gen Z untuk meningkatkan financial stability and sustainability dalam jangka panjang. Dan tadi narasumber kita menyampaikan bahwa ada beberapa pesan juga mungkin bisa dibilang. Tadi Vito menyampaikan bahwa turunkan ego kalian dan naikkan effort kalian. Dan Karaihan menyebutkan bahwa jangan boros-boros, kalau saat ini lebih diinvestasikan aja uangnya atau ditabung. Dan Balkis tadi menyampaikan bahwa frugal living itu oke ditetapkan, tapi dengan bijak ditetapkannya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja next session, yaitu closing sebenarnya. Jadi ya teman-teman, kita waktunya udah habis. Sebelum aku closing, aku pengen mengucapkan terima kasih kepada Vito, kepada Karaihan, kepada Balkis karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Keilmuan Talks pada hari ini. Oke, semoga talk show pada hari ini, Keilmuan Talks pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik dan benefit yang besar kepada teman-teman semua. Oke, last but not least, teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel BEM FEB UGM di Keilmuan Talks pada hari ini. See you on the next session. Bye-bye.